Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 Januari 2021 di hari Selasa, kita kembali di sirkuit MotoGP Mandalika. Di tikungan yang ke-17 terlihat sejumlah alat berat berupa roller di sini disiapkan untuk melanjutkan kemungkinan untuk prime coat atau pemantapan sub base di titik tikungan yang ke-17. Sedangkan di sebelah kanan kita bisa perhatikan sudah mulai pengerjaan utilitas drainase yang ada di tikungan yang ke-14. Dan penggalian pipa juga sudah terkonek dari tikungan yang ke-17 hampir menuju ke utilitas yang ada di tikungan yang ke-14 barusan. Pekerjaan sirkuit MotoGP Mandalika seperti terus dikebut mengejar target untuk menuntaskan seperti yang dijadwalkan pada Juni atau Juli 2021 ini, teman-teman. Saya terangkan sedikit untuk visual di sini karena cuaca agak mendung di sore kali ini, di mana saya menerbangkan kamera udara seperti biasa di jam 6 sore untuk melihat pencapaian dari hari ini. Ya, di sini kita bisa perhatikan untuk trek lurus panjang 700 meter. Di trek line sendiri sudah dilapisi prime coat, kemudian di sebelah kiri sini sejumlah teman-teman para pekerja di sini sedang menyempurnakan pengerjaan dari drainase Horoton Pasarvik Super 100. Jadi semacam ini kemungkinan akan dipasangkan seperti kerangka besi yang warna hijau sebelum ini melakukan lapisan sub base lagi untuk prime coat dan pengaspalan di track lane sendiri. Kita beranjak ke track berikutnya. Di depan kita sudah terlihat sekali untuk tunnel 1 atau terowongan pertama yang berada di bawah track lurus di sini. Pengerjaan terus dikebut, yaitu penimbunan sekaligus hamparan sub base sudah mulai dikerjakan seperti yang terlihat sebuah truk tronton yang menuangkan sub base dan alat berat di sisi kiri sini yang sedang memadatkan untuk sub base terutama yang dilalui oleh track lane dahulu untuk dikerjakan. Di samping area pembetonan yang ada di depan kita ini terlihat. Di sisi kanan sudah terpasang untuk fagesting bagian penyambung, yaitu fagesting untuk sisi tengah atau sebelum di sisi atas. Dan pengecoran sudah mulai dilakukan seperti yang terlihat di depan sini. Pengecoran untuk sisi kanan dan di sisi kiri akan mulai juga segera. Bisa terlihat jelas dengan hamparan lapisan yang paling atas atau semacam sub base yang dilakukan di sisi kiri dan sisi kanan dari tunnel 1 di sini untuk penyempurnaan bagian sambungan dari trek utama dengan tunnel 1, kemudian menyambung lagi untuk ke trek berikutnya masih di trek lurus di depan sini. Dan pink hill atau bukit pink yang ada di depan kini masih berwarna hijau, segar, asri ya, karena hujan terus menyirami hampir setiap harinya. Dan inilah tikungan yang pertama di depan kita. Di tikungan yang pertama kemarin kita melihat pembongkaran dari drainase Horoton Reciproc High Capacity yang berada di depan sini, dan sekarang sudah terpasang lagi yang mana sesuai dengan presisi yang sudah ditentukan, dan akan dilanjutkan terus pemasangannya ini sampai ke tikungan yang kedua yang ada di depan sini nantinya. Dan hamparan gravel juga sudah mulai dipadatkan dan ditambahkan untuk timbunan, namun belum tuntas sampai ke titik tikungan kedua yang ada di depan sini. Berbelok kanan tikungan yang kedua ke arah kanan menuju tikungan yang ketiga, hamparan sub base sudah seperti kita lihat memang belum ada perubahan, dan juga dari service road yang ada di sebelah kanan juga belum dilakukan sub base. Sedangkan untuk tikungan yang keempat persis di sisi drainase utilitas yang membentang di sini sudah hampir terlihat ada signifikan perubahan dari pengerjaannya. Jadi utilitas drainase yang membentang dari bawah bukit dari ujung depan sana bisa kita perhatikan, tinggal sisi top sled yang ada di bawah track service road sebelah kanan. Kurang lebih ini panjangnya hampir 20-25 meter akan terpasang ya nantinya untuk pengecoran tahap atas.
Sedangkan untuk penimbunan yang akan dilalui oleh track line sendiri untuk sisi sebelah sini dari utilitas drainase, sudah kita lihat penimbunan yang hampir rata dengan tingginya pembetonan di bagian atas di sini. Jadi sepertinya pengerjaan track line akan dikejar dulu untuk penyambungannya agar segera melakukan prime coat atau penyempurnaan subbase serta pengaspalannya. Dan sudah terlihat jelas di sini pemasangan drainase horoton Resifix high capacity di tikungan yang kelima. Kalau kita perhatikan membentang, kita melihat ke belakang sampai ke titik tikungan yang keempat ya, di sebelah kanan sini. Memang pemasangan drainase horoton ini tidak semudah seperti yang kita bayangin atau seperti pemasangan sesuatu, misalnya pemasangan paving block atau pemasangan keramik. Tapi drainase horoton di sini memang presisinya harus tetap menggunakan asas bidang miring, yang mana nanti genangan atau titik air yang ada di atas trek yang akan masuk ke dalam drainase horoton juga harus terus mengalir menuju ke utilitas yang ada barusan dan juga langsung bisa dibuang menuju ke titik drainase yang lebih besar yang kita tahu pengganti sungai di titik tikungan yang ke-13 kemarin, dan harus bisa dibuang keluar zona sirkuit. Kita sudah lewati tikungan yang ke-6 dan tikungan yang ke-7 ada di depan sini, serta terlihat sekali pengerjaan yang sangat lebih ada perubahan di tunnel 2 yang ada di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 di sini. Kita melihat sebuah truk yang sedang menyiram untuk lapisan penimbunan atau backfill yang dilakukan di tunnel 2 di sini, teman-teman. Jadi sekaligus menimbun dan memadatkan, menyiram, menimbun, memadatkan seperti itu, dan terus dilakukan sampai mengejar tinggi tunnel. Di bagian sayap sebelah kanan dari tunnel 2, kalau kita melihat bersama, pagasting di sini sudah mulai dipasangkan. Jadi supaya ya semoga saja Januari ini bisa terkejar untuk pengerjaan tunnel sendiri ya. Dan dari kejauhan di sini kita bisa pantau untuk pengerjaan yang ada di titik tikungan yang ke-9. Terlihat perubahan sekali di area gravel yang ada di kiri. Penimbunan kontur tanah yang sesuai dengan tekstur di sini sudah hampir memenuhi galian dari badan gravel bed yang digali di sini. Sedangkan untuk track line sendiri tinggal menyempurnakan fondasi atas, dan bukit yang ada di sebelah kanannya juga sudah rata dan akan dirapikan sedikit supaya lebih sedap dilihat atau untuk masalah keselamatan juga. Dan inilah tikungan yang ke-10 berbelok kanan di sini, teman-teman. Kita bisa perhatikan bersama pengerjaan area gravel bed masih terus melakukan penimbunan dan pemadatan serta pengerjaan di service road sebelah kiri yang berada di pojok di sebelah depan sini. Tidak terasa penebangan pohon kelapa sudah hampir seminggu dan pengerjaan juga sudah sangat-sangat berubah dan betul-betul lebih signifikan diperhatikan dari video-video sebelumnya ya. Sekarang kita menuju ke tikungan berikutnya. Dari tikungan yang ke-10, seperti yang kita lihat, sejumlah box culvert yang belum terpasang untuk sisi kanan di trek di sini, proses di bawah bukit yang ada menghijau di depan sini. Dan di depan sini untuk area gravel bed yang ada di tikungan yang ke-11 sudah terlihat mulai dihamparkan, walaupun belum sampai keseluruhannya ya. Di titik drainase sebelum tikungan yang ke-12 juga sudah mulai dipadatkan backfill bagian di sini, dan ditambahkan lagi timbunan di sebelah kiri untuk penimbunan dari area reklamasi yang dirasa di sini masih ada titik genangan air ya di sebelah kiri dari drainase yang sedang dipadatkan oleh sebuah bulldozer di sini.
Dan inilah tikungan yang ke-12 di depan kita. Masih pemadatan area gravel bed juga kita perhatikan di sebelah kiri dari tikungan yang ke-12, bersamaan dengan pemasangan drainase Horton yang ada di sebelah kiri dari track lane di sini. Kita bisa melihat lebih dekat bagaimana proses pemasangan drainase Horton Recipex High Capacity yang ada di depan sini, teman-teman. Dan inilah drainase Faserfix Super 100 mulai dibentangkan, namun di depan sini sudah mulai dibongkar lagi. Sepertinya ada sedikit koreksi atau mungkin perbaikan agar lebih sempurna atau lebih sesuai dengan prosedur standar yang sudah ditentukan. Terlihat sekali sejumlah bentangan pipa-pipa putih sebagai jalur buang untuk air yang masuk melalui drainase Faserfix Super 100 di sebelah kiri dari track lane di sini. Dan di tikungan yang ke-13 kalau kita perhatikan di sini untuk jalur drainase pengganti sungai kemarin kini sudah ditimbun ya, yang mana kemarin masih terlihat sejumlah kotak-kotak beton atau box culvert yang ada di bawah sini. Sekarang sudah penimbunan dilakukan, hampir melebihi dari setengah meter sudah dilakukan. Bahkan ini akan mengejar sampai 2-3 hari ke depan kalau misalnya tidak ada cuaca hujan. Jadi mendatangkan truk-truk yang membawa material untuk penimbunan di sini bisa dianggap lancar dalam 2-3 hari ke depan. Tapi kalau ada hujan ya mungkin ya butuh lebih harinya lagi ya. Dan tikungan yang ke-13 sudah tidak ada pengerjaan lagi di area track lane. Seperti yang kita lihat di sini, hanya penyambungan tinggal sedikit lagi. Terutama di sisi kanan dari tikungan yang ke-14, yang mana merupakan tikungan yang ke-13 juga, karena sejumlah rumah-rumah warga di depan sini, yang mana kita tahu kalau di sini nanti akan menjadi service road sebelah kanan, kemudian juga persis di atas tanah di mana bangunan atau puing-puing rumah yang dibongkar di sini akan menjadi tribun panjang yang berbentuk L. Jadi dari titik drainase pengganti sungai tadi membentang ke area sini, ke area rumah-rumah yang sedang dibongkar di sini, sampai menuju ke titik tikungan 14 sebelah kanan. Jadi bentuk dari tribun besar di sini akan berdiri ya. Bisa kita perhatikan pengosongan lahan sudah mulai dilakukan, rumah-rumah sudah mulai dibongkar, bahkan di beberapa titik kandang sapi tidak ada ternak yang kita lihat di dalam kandangnya sendiri. Kemudian beberapa bangunan rumah juga masih dibongkar untuk bahan-bahan kayu atau material genteng yang ya sekiranya material yang mereka bisa gunakan lagi di bangunan rumah baru atau lokasi di mana warga di sini membangun rumah atau relokasinya. Jadi kita tinggalkan dulu untuk pemandangan dari pembongkaran rumah-rumah warga yang ada di depan barusan. Sekarang kita coba mendekat ke area titik tikungan yang ke-14 di mana utilitas drainase sedang dilakukan. Lihat sekali pengerjaan untuk utilitas di sini sudah membentang ke arah kanan ya kalau kita perhatikan, karena kemarin di sini masih ada lahan atau masih ada rumah warga yang belum direlokasi. Dan pengerjaan setiri di bagian utilitas di sini sudah berdirinya beton yang sudah dicor kemarin dan persiapan untuk area tengah yang merupakan bagian top slab, dan di sisi kiri juga sudah mulai dikerjakan rakitan besi untuk retaining wall atau tembok penahan tanah. Begitu juga dengan sisi dasar yang merupakan lantai dasar dari utilitas di sini. Dan nanti ini akan membentang ke arah kiri lagi lebih lebar, tapi belum terbentuk dulu karena yang diprioritaskan adalah area di mana trek yang akan melintas. Jadi saya akan mencoba tunjukkan lebih dekat ya, lebih bawah lagi ke teman-teman. Nah, jadi ini nanti bangunannya akan memanjang lebih lagi ke belakang sini, karena sekarang yang diutamakan adalah pengerjaan utilitas di titik yang dilalui oleh service road sebelah kiri, track lane, kemudian service road sebelah kanan. Jadi pemandangannya seperti ini.
sudah terlihat sekali bentangan utilitas ini akan melewati sebuah eskavator yang parkir di depan kita nantinya, karena harus melewati sisi timur atau sisi kanan dari service road sebelah kanan yang ada di depan sini. Ya, semoga saja pengerjaan dari keseluruhan utilitas di sini sangat mendukung ya, apalagi yang diprioritaskan adalah area yang dilalui oleh trek sendiri, baik itu trek lane maupun trek service road, baik sebelah kiri maupun trek service road sebelah kanan. Di titik tikungan yang ke-15 kita sekarang bisa melihat sebuah pengerjaan pembetonan area dasar yang mana akan dipasangkan nantinya drainase horoton di sini, terutama drainase horoton Resivex High Capacity yang ada di bawah sini, teman-teman. Jadi pembetonan dilakukan di lantai dasar di sini dengan maksud agar drainase horoton atau Resivex High Capacity tersebut tidak tenggelam ke dalam tanah. Dan pembetonan sendiri tidak seperti terlihat mudah sebagaimana pembetonan yang dilakukan di area parit-parit biasa kita lihat, karena di sini presisi dengan asas bidang miring pun berlaku. Kita lanjut menuju tikungan yang ke-16 dan terlihat juga masih penggalian juga di sini. Ini halnya yang sama dengan persiapan untuk area drainase horoton yang harus terpasang juga, teman-teman. Dan inilah tikungan yang ke-16, penggalian untuk drainase horoton sudah terlihat selesai. Tinggal melakukan pembetonan area dasar, lalu pemasangan dan pembetonan akhir atau penutupan akhir. Barulah bisa di prime coat semua dari track lane yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika dan bisa dilakukan pengaspalan selanjutnya. Tidak terasa kita sudah balik di tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 dari sirkuit MotoGP Mandalika. Inilah trek lurus di mana garis start dan garis finish akan berdiri. Dan sekian dulu mungkin reportase dari sirkuit MotoGP Mandalika di hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 ini. Kurang lebih dari penyajian visual maupun narasi yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.